Anda udah punya gambaran lah kira-kira isinya kayak apa. Oke, fuzzy logic. Logika fuzzy. Logika fuzzy itu adalah mathematical principle, di mana representasi dari pengetahuannya itu berdasarkan degrees of membership. Berbeda dengan yang biasanya kita tahu di classical binary logic itu dengan crisp membership. Jadi contohnya kayak gini. Crisp membership itu kayak begini. Di Boolean logic, logika Boolean yang seperti kita tahu ada 0 dan ada 1. Ada true dan ada false, kayak gitu. Sedangkan kalau di fuzzy logic itu ada degree of membership-nya. Oke, ada rentang antara 0 sampai 1. Jadi kayak contohnya misalnya ini. Soal tinggi badan. Ini kita kasih crisp membership 01 kalau 180 mulai dari 180 itu tingginya berarti dia dianggap sebagai tinggi. Kurang dari 180 tidak tinggi. Nah, masalahnya kalau orang tingginya 175 di sini atau 179,9 di sini, ini kan masuknya ke kategori ini ya. Itu kalau crisp set, crisp membership. Sedangkan kalau kita pakai mana ya? Nah, kalau kita pakai fuzzy set, itu ada degree of membership-nya di sini. Artinya, kalau tadi misalnya tingginya 175 cm, kita bisa bilang bahwa dia itu 20% tinggi lah. Jadi tidak serta-merta tidak tinggi begitu, tapi 20% tinggi. Kalau tadi 179,9 ya kira-kira 0,6% tinggi. Tinggi benar tuh kalau 210 di sini. Ini lebih manusiawi, lebih masuk akal dibandingkan dengan yang crisp set tadi itu. Boolean logic 0 atau 1. Logika fuzzy itu lebih human. Ya, karena ada degree of membership-nya. Ini yang tadi di sini, nih kalau classical theory itu nilainya 0 atau 1. 1 atau 0, gitu aja. Tapi kalau di fuzzy set, modelnya begini ini artinya nilainya antara 0 sampai 1. Oke, antara 0 sampai 1. Ini kalau digambarkan. Kalau crisp itu yang lingkaran ini. Gitu ya. Kalau fuzzy itu ada abu-abunya di situ. Ini ada abu-abunya di sini. Oke. Lalu ini contoh. Kalau crisp set, misalnya nih, kita bagi nih ada short, ada average, dengan tall untuk tinggi badan seseorang. Tapi kalau dengan fuzzy set, himpunan fuzzy, ini himpunan crisp itu apa ya bahasa Indonesianya? Saya nggak tahu crisp. Crispy saya tahu, kriuk-kriuk gitu ya. Crisp set. Crisp itu tegas gitu maksudnya. Kalau fuzzy itu kan samar. Biasanya kalau digambarkan himpunannya bisa bentuknya trapesium gitu, bisa segitiga bentuknya. Kalau di crisp set ini garis yang jelas. Ya. Oke, ini kalau mau digambarkan linguistiknya. Oke. Kalau di logika fuzzy kita bisa pakai bahasa linguistik seperti ini. Berto is tall. Wind is strong. Sailing is good. Jadi kata-kata ini bisa kita pakai. Di mana ini ada degree-nya. Good itu ada degree-nya. Tall di sini ada degree-nya. Strong di sini ada degree-nya. Ya. Degree-nya seberapa? Tergantung Anda gambarinya gimana. Kalau saya gambarinya kayak gini, ya nanti dia sistemnya ngikutinya kayak gini. Ini bisa juga nih, saya gambarinya sampai di sini gitu, ya bisa aja. Nah, ini yang perlu biasanya di kita sebagai knowledge engineer, kalau Anda bangun sistem aplikasi yang berbasis logika fuzzy, trikinya di sini. Membangun ininya. Membangun himpunan fuzzy-nya ini. Himpunan fuzzy yang seperti apa yang bagus? Average-nya apakah segitiga di sini atau segitiganya dari sini, dari 150 sampai ke 210? Nggak tahu juga saya. Ini yang perlu diteliti. Membangun ininya. Himpunan fuzzy-nya.
Supaya ini masuk akal. Yang disebut dengan strong, strongnya ini nanti mau berapa persen? Goodnya ini juga berapa persen? Gitu. Nah, tapi lebih bagusnya kalau fuzzy dengan logika fuzzy ini ya, karena ada bentuknya kualitatif kayak gini, lalu kita bisa atur kualitasnya seberapa. Gitu. Sedangkan kalau pakai logika biasa boolean gitu nggak bisa ya. Jadi harus Berto is tall, nggak bisa Berto is tall. Tingginya berapa? 180. Ya, harus diomongin 180. Iya. Oke. Terus mana? Di sini example of the membership function of height. Ya, ini contoh ya. Misalnya tingginya 185, berarti kayak tadi saya bilang, nanti tinggal kita lihat degree of membership-nya berapa. Kalau di sini 185 itu adalah 0,5 tinggi. Ada di sini. Ini perpotongannya hanya di himpunan yang tall, berarti yang bisa dibaca hanya ini. Dia tidak average, dia tidak short, tapi dia tall. Karena perpotongannya di sini, 0,5 tinggi. Kita bisa bilang very tall. Artinya, himpunannya kita gambarkan dengan cara kayak gini. Bukan garis gini lagi, tapi agak melengkung begini. Sehingga dengan angka 185, tinggi 185 cm, itu kalau dengan himpunan very tall, dia hanya 0,15. 0,15 very tall. Kalau dengan himpunan yang tall, 0,5 tall. Gitu. Oke. Enaknya kalau logika fuzzy, kita pakai kualitatif linguistik. Gitu. Mau pakai little, slightly, very, extremely, very, very, bisa semuanya. Oke. Ini hanya perbandingan antara classical sets dengan, namanya classical, crisp set itu atau classical set dengan fuzzy set. Ya, kalau di sini pembatasannya tegas gitu. Tapi kalau di sini intersection misalnya ya, ini intersection kayak gini, kalau intersection di sini ya kira-kira kayak gini. Ini matematikanya ya, pendekatan. Union tapi sama sih, gabungan, ini juga gabungan. Intersection ya perpotongan di antaranya. Oke. Ini secara matematis, complement, containment, intersection. Kalau intersection, itu ya, yang diambil adalah nilai minimum. Kalau union, yang diambil adalah nilai maksimum. Ketika kita punya 2 atau 3 atau 4 degree of membership, kalau union kita ambil yang nilai maksimum, kalau intersection kita ambil yang nilai minimum. Oke. Lalu fuzzy rules. Nih contoh. Tadi saya mau nunjukin yang rules yang tadi itu, maksudnya saya yang ini. Bedanya misalnya antara classical rules dengan fuzzy. Kalau ini di sini kita bilang speed is fast. Kalau di classical rules kita nggak bisa ngomong gini ya, tapi harus ngomong speed is lebih besar dari 100 km/h. Gitu. Harus jelas ini. Bentuknya kuantitatif gitu ya. Kalau yang di sini bisa kualitatif. Oke. Ini contoh, if project duration is long and project staffing is large and project funding is inadequate, then risk is high. If service is excellent or food is delicious, then tip is generous. Multiple antecedent. Jadi kita bisa pakai and, kita bisa pakai or, seperti rules pada umumnya. Oke. Di bagian then juga kita bisa punya multiple consequence. Oke. Nah, untuk output gimana? Biasanya prosesnya adalah aggregate. Jadi kita mengumpulkan dari output dari semua fuzzy sets atau fuzzy rules yang kita punya. Nanti kalau sudah dikumpulkan jadi satu, baru kita istilahnya defasifikasi gitu. Untuk bisa dapat hasil yang pasti secara kuantitatif. Hasilnya itu pasti nanti single solution juga. Contoh kali ya, kalau ngomongin begini sih nggak jelas ya. Istilahnya monotonik. Monotonik itu adalah kita mengevaluasi bagian if-nya dulu, lalu bagian then-nya. Contoh, nih ya, if, then, height is tall, then-nya weight is heavy. Monotonik di sini, kita evaluasi bagian if, baru bagian then. Di sini bagian if-nya
Misalnya ya, himpunannya seperti ini, tall man. Heavy man-nya bagian sini. Lalu kalau kita punya, misalnya di sini nih, berapa ya ini ya, 185 gitu ya. Kita evaluasi bagian if-nya dulu. Kalau 185 itu adalah 0,4, lalu yang namanya monotonik adalah kita apply hasil dari if-nya itu ke bagian then-nya. Ini adalah himpunan then-nya untuk weight. Ya, tinggal kita lihat ini perpotongannya di mana. Di sini misalnya 70 berapa? 9 gitu. Berarti kalau di sini 185 adalah 0,4 tall, maka di sini nanti 0,4 juga, tapi di sini weight-nya jadi sekitar 79. Weight is heavy, heavy-nya itu 79 kg. Kalau tall-nya adalah 185. Itu namanya monotonic selection. Jadi kita bisa input satu angka, lalu dievaluasi pakai fuzzy rules, hasilnya juga nanti adalah satu angka, karena kita ngevaluasinya pakai fuzzy rules. Artinya kita punya dua himpunan di sini. Untuk yang bagian if, bagian then. Kita tinggal apply bagian sebelah if-nya, ini kita apply ke bagian then-nya. Inputnya 185, outputnya 79 kg. Gitu. Itu namanya monotonic selection. Oke, nah kalau kita punya rules, fuzzy rules yang cukup banyak, ya kita perlakukan seperti ini ke semua rules. Lalu nanti kalau di sini kita punya banyak hasil, dari sini ya tinggal kita aggregate, tadi itu aggregate, digabung, lalu nanti didefasifikasi. Gitu. Oke, ini kita aggregate lalu defasifikasi. Contoh, salah satu proses inferensi di logika fuzzy yang dinamakan Mamdani style. Oke, ada 4 tahap di Mamdani style. Falsification dulu, terus nanti ada evaluasi rule, tadi aggregate semua outputs dari rule, lalu yang terakhir defasifikasi. Hasilnya nanti kita bisa dapat satu angka, crisp output. Ini yang contoh sederhana. Misalnya ini adalah bagian if, lalu ini bagian then. Ini rule 1, dan ini rule kedua. If ini, dan ini, gitu ya, maka ini. Yang ini, if ini, dan ini, maka ini. Inputnya adalah angka, ketika kita apply, jatuhnya di sebelah sana. Karena dia perpotongannya di sana. Nah, di sini, inputnya angka, ketika kita apply, jatuhnya di sini. Karena N, tadi ya, N yang di mana tadi? Saya tunjukin. Oh, ini. Nih, intersection itu N. Kalau N, kita ambil nilai minimum. Kalau OR, itu union, kita ambil nilai maksimum. Oke, di sini kita punya N. Kalau N, maka kita ambil nilai minimum. Dari yang ini dengan yang ini, kita ambil yang minimum. Di bagian then, kita punya himpunan ya. Nah, kita apply. Tadi monotonic selection. Bagian if, di-apply ke bagian then. Jatuhnya di sini. Ini rule 1. Rule 2, misalnya ini, dengan yang ini. Ini juga kita apply, karena N kita ambil yang minimum. Jatuhnya di sini. Oke, ini kita aggregate. Ini, bentuk yang ini, yang ada di sini. Bentuk yang ini, ada di sini. Lalu, ini namanya aggregate. Dari sini, kita lakukan proses defasification. Ini kita hitung. Salah satu caranya adalah dengan menghitung titik tengah dari sini. Hasilnya sebuah value, crisp value. Gitu. Kalau yang di sini, tadi, ini kan single rule ya. Single rule 185, hasilnya nanti 79. Kalau yang di sini, ada 2 rule nih. Hasilnya ini, bidangnya nggak bisa seenaknya begitu ya. Nah, karena begitu, maka ini istilahnya dicari gravity-nya juga bisa di tengah, gitu. Hasil akhirnya adalah satu single value, kita defasifikasi satu single value. Contoh, misalnya ini, to input one output problem. Misalnya kita punya rules, ada 3. If project funding is adequate,
or project staffing is small, then risk is low. Jadi kita punya adequate, small, low di sini. Lalu di sini if project funding is marginal and project staffing is large, then risk is normal. If project funding is inadequate, then risk is high. Kita bisa lihat di sini ada project funding, project funding, project funding. Ada 3 kategori, ada adequate, ada marginal, ada inadequate. Project staffing, staffing, ada small, ada large. Risk di bagian then-nya ada low, ada normal, ada high. 3. Di sini project funding ada adequate, ada marginal, dan inadequate. Inadequate, marginal, adequate. Misalnya, saya bikin degree of membership-nya, himpunannya, untuk adequate saya bikin begini, marginal saya bikin begini, inadequate juga saya bikin begini. Oke, misalnya. Lalu, untuk yang project staffing, ada small dengan large. Small saya buat begini, large saya buat begini. Oke. Lalu untuk risk ada 3 kategori, low, normal, dan high. Low, normal, dan high. Ini saya bikin tidak segitiga itu ya. Bentuknya ke sini, trapesium. Ya. Jadi beda-beda ya bentuknya. Oke, tadi yang saya sampaikan, kalau Anda bikin aplikasi logika fasi, trikinya di sini. Penelitiannya di sini. Membangun ini, bentuk ini, himpunannya ini mau yang kayak apa? Yang paling pas itu yang bagaimana? Itu justru penelitiannya di situ. Ini contoh aja, saya bikinnya seperti itu, gitu ya. Oke, untuk 3 variabel. Oke, project funding saya kasih variabel X, staffing Y, risknya Z. Lalu linguistic values untuk project funding tadi inadequate A1 ini ya. Ini A1, A2, A3 itu. B1, B2, C1, C2, C3. Oke, di sini. Nah, sekarang ini coba pakai variabel tadi. If project funding is adequate, berarti saya terjemahkan jadi X is A3. Project staffing is small, maka yang ini ya, Y, B1. Risk is low, Z is C1. Gitu. Project funding is marginal, berarti X is A2. Project staffing large, Y is B2. Risk is normal, Z is C2. Lalu yang ini X is A1 dan Z C3. Sampai di sini jelas nggak? Ini untuk contoh. Ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Atau saya terlalu cepat jelasinnya? Aman, Bu. Oh, aman. Oke. Kalau aman saya terus ya. Iya, Bu. Ya, ini contoh inputnya. Inputnya adalah project fundingnya hanya 35% atau X sama dengan 35%. Project staffingnya hanya 60% atau Y sama dengan 60%. Pertanyaannya, resikonya berapa persen nih? Dengan X-nya 35% dan Y-nya 60%, resikonya berapa persen? Ya, dari sini, project fundingnya berapa, staffingnya berapa, risknya gimana. Tapi kita punya 3 rule ini. Oke, 35%, 60%, resikonya berapa. Sekarang, tahap pertama adalah fasifikasi. Fasifikasi. Kita punya inputnya tadi, project funding X sama dengan 35%. Ini diagram kita untuk project funding. Tinggal kita apply saja. X-nya itu 35%. Project funding-nya itu 35%. Ini kita apply ke diagram yang kita punya. Nah, ini dia memotong ke himpunan yang mana aja. Kalau di sini, ini yang dipotong adalah himpunan A1 di sini, dan himpunan A2 di titik ini. Itu ya. Ini saya nulisnya begini, ini namanya degree of membership. Mio ini adalah degree of membership dari A1, untuk X35 adalah 0,5 di sini ya. Lalu, degree of membership untuk A2, perpotongannya untuk X sama dengan 35 adalah 0,2 di sini. Untuk X35 adalah 0,2.
Sedangkan untuk yang degree of membership untuk A3 di 35 nggak ada ya, nggak berpotongan di A3. Makanya di sini 0. Oke, itu maksudnya yang ini. Oke ya, ini sudah. Sekarang yang kedua, untuk project staffing, untuk Y sama dengan 60%. Kita punya diagramnya ini. Oke. Nah, kita apply di sini. 60. Ini perpotongannya ada di dua-duanya, B1 dan B2. Perpotongan di B1 itu 0,1, yang bawah ini ya, yang hijau 0,1. Sedangkan B2 itu yang di atas ini 0,7. Oke, kita simpan dulu. Oke. Lalu berikutnya, rule evaluation. Kita apply ya ke rule-nya masing-masing. Nih, tadi rule pertama adalah if X is A3 atau Y is B1. Masalahnya A3-nya tadi kita punya itu 0 ya. Ini yang saya tunjukkan hanya diagram yang A3. Jadi dari yang mana A3? Ini. Hanya yang ini yang saya tunjukin ya. Karena rule-nya cuma bilang A3 kan. If X is A3. If X is A3. Jadi yang saya tunjukkan yang ini aja. Dan ini X35 tuh di sini, jadi di A3 tuh 0. A3 itu 0. Oke? Itu maksudnya ya. Lalu di sini, Y is B1. Y itu yang ini ya. Y B1. B1 itu perpotongannya di 0,1 di sini. B1 yang ini. 0,1. Ini yang saya gambar hanya yang B1. Perpotongannya di 0,1. Oke? Nah, ini 0 untuk yang X dan yang Y itu 0,1. Ini kita punya OR. OR, kalau Anda ingat, di union tadi itu adalah ambil nilai mana? Oh, ini. Union, OR, itu kita ambil nilai maksimal. Oke, jadi di sini mana? Kita ambil nilai maksimal. Kita punya 0,0 dengan 0,1. 0,0 dengan 0,1. Kita ambil nilai maksimal. Oke, yang kita ambil adalah 0,1. Kita apply ke bagian den-nya. Z is C1. C1 perpotongannya di 0,1 kalau kita apply. Karena kita ambil nilai maksimalnya dari yang ini. Oke? Satu rule ini cukup jelas? Hopefully. Semoga nggak ditinggal tidur ini ya. Cukup jelas ya, Bu. Aman. Gak heran kenapa logika fuzzy tidur kok, Bu. susah, Bu. Soalnya fuzzy gitu ya. Oke. Untung yang jelasin nih, Bu, bukan bapaknya. Oh. Bahasanya bahasa dewa, Bu. Nanti kalau dijelasin bapaknya lebih jelas kok, Nak. Mutar-mutar. Putar-putar. Ya, oke. Berikutnya untuk yang rule yang kedua ya. If X is A2, Y B2, Z C2. Itu yang ini. If X is A2. A2 untuk graf yang A2 ini perpotongannya 35 itu adalah di sini ya, 0,2. Oke, sedangkan yang ini Y is B2 untuk diagram yang B2-nya ini perpotongannya di 0,7. Oke, karena ini N, ya, N kita ambil yang minimal antara 0,7 sama 0,2. Jadi yang kita ambil yang ini. Dan ini kita apply ke bagian den-nya. Bagian den-nya Z is C2. Jadi yang kita ambil yang C2-nya. Kita apply di sini. Oke. Jadi kita udah punya ini C1. Kita sudah punya C2. Oke, sekarang yang rule yang ketiga. Rule ketiga tuh hanya ini. If X is A1. Kita apply X1-nya ini di sini. Untuk A1 nilainya 0,5. Karena ini hanya 1, jadi yang kita ambil cuma 1 ya. Di-apply ke den Z is C3. Ini C3. Bagian yang hitam ini ya. Berarti. Oke, itu yang namanya rule evaluation. Jadi kita apply nilai
input X dan Y ke semua rule gitu. Ke semua rule yang ada. Ini ke X1, R1, R2 dan R3. Pakai apa namanya nih? Himpunan yang sudah kita bangun. Oke. Gitu. Lalu tahap berikutnya adalah agregasi, aggregation. Tadi di sini rule 1 kita punya C1 di sini. Yang ini. Oke, Z is C1. Lalu yang rule 2 kita punya di sini. C2 0,2. Rule yang ketiga hasilnya yang ini. Kalau digabung jadinya kira-kira kayak gini. Ini apa bisa dikecilin ya? Oh iya bisa. Nah, gini kali ya. Hasilnya kan ini ya. Ini digabung sama ini, digabung sama ini. Hasilnya ini. Ini aggregation. Ini 0,1, 0,2, ini 0,5. Oke. Tahap yang keempat adalah defasifikasi. Ini salah satu cara saja. Ada beberapa metode yang bisa dipakai. Tapi ini cara yang paling sederhana, center of gravity. Jadi dari sini kita ambil titik tengahnya kira-kira. Caranya gimana? Caranya adalah menjumlahkan semua membership of function yang ada di satu apa namanya? Menjumlahkan semua ini apa ini? No x apa? Resiko yang ada di sini ya. Jadi nilai X yang ada di sini dikali dengan membership function. Lalu itu ditotal. Jadi misalnya nih 0 kali 0,1. Sini 10 kali 0,1. 20 kali 0,1. Karena ini ada areanya di sini. Sedangkan yang di sini 30 dikali 0,2. 40 dikali 0,2. 50 dikali 0,2. 60 dikali 0,2. Oke, dijumlah. Ini kan sum ya, sum itu jumlah. Lalu ini 70 dikali 0,5, 80 dikali 0,5, 90 kali 0,5, dan 100 dikali 0,5. Lalu ini semua dijumlah. Oke, jumlah dibagi dengan ini. Membership of function-nya sejumlah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi titik-titik yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena yang kita pakai titik-titiknya itu tadi. Itu ya. Ini jadi istilahnya rata-rata dari yang ada di sini. Center of gravity. Nah, ya logikanya sederhana, kayak kita punya rata-rata atau titik tengahnya dari situ. Hasilnya adalah satu angka, yaitu 67,4. Jadi, the risk, resikonya untuk project dengan X, berapa tadi ya? Ini ya, X 35% dan Y 60%, resikonya berapa? Resikonya adalah 67,4%. Gitu. Oke? Itu logika fuzzy. Ada pertanyaan? Nggak susah kan? Ketawa. Pusing, Bu. Oh, pusing. Tapi ini menantang loh. Tapi asik loh. Soalnya lalu Anda bisa bikin ini, apa namanya, rules-nya ini bentuknya kualitatif kayak gini ya. Project funding is adequate, project staffing is small, resikonya rendah. Gitu. Nah, tinggal nanti kita yang mendefinisikan rendah itu seberapa, normal itu seberapa, high itu seberapa. Gitu kira-kira. Ya, itu logika fuzzy. Caranya ini hanya salah satu cara. Mamdani style inference itu hanya salah satu cara. Ada cara yang lain. Jadi nanti di logika fuzzy Anda diajarin cara yang lain juga mestinya. Untuk Mamdani style. Ini pemahaman saya yang paling sederhana lah untuk logika fuzzy. Oke, ada pertanyaan untuk logika fuzzy?